Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran sains yang terakhir. Pada pertemuan kali ini, kita akan melaksanakan praktik untuk cahaya dan alat optik yang sudah kita pelajari teorinya pada minggu lalu. Oh ya, kalau minggu lalu Ibu Guru hanya sendiri, kali ini Ibu Guru ditemani oleh rekan Bu Guru yang bernama Dinda Ratusmanga. Yuk, mari langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Alat dan bahannya yaitu pertama ada senter, kemudian yang kedua ada kardus bekas yang Ibu Guru lubangi tengahnya. Nah, untuk pelubangan tengahnya adik-adik minta tolong kepada ayah, ibu, kakek, nenek, ataupun kakak adik-adik untuk melubanginya. Kemudian adik-adik minta tolong juga kepada keluarga atau orang dewasa untuk membuatkan kaki sebagai penopang daripada kardus tersebut. Nah, yang terakhir, Ibu Guru menggunakan album sebagai background yang akan menampilkan hasil daripada cahaya tersebut. Adik-adik bisa juga kok menggunakan kardus bekas atau latar lainnya. Langsung saja kita praktekkan. Susun rapi kardusnya, lalu nyalakan senternya. Kemudian lihatlah apa yang terjadi. Terlihat senter merambat lurus melalui celah. Dapat disimpulkan bahwa telah dibuktikan cahaya merambat lurus. Ketika cahaya melewati lubang atau celah, maka cahaya akan menembus album background. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahannya yang pertama ada cermin, kemudian yang kedua ada album sebagai backgroundnya. Langsung saja kita praktekkan, nyalakan senter, kemudian lihat apa yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa telah dibuktikan cahaya dapat dipantulkan. Hal ini terjadi karena cahaya mengenai bidang yang permukaannya rata, mengkilap atau licin, dan cermin merupakan benda yang memantulkan cahaya paling sempurna. Nah, tadi Ibu Astria sudah menjelaskan praktik mengenai cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan praktik mengenai cahaya mengalami pembiasan dan cahaya menembus benda bening. Nah, adik-adik selanjutnya silakan simak video berikutnya. Praktik selanjutnya yaitu cahaya mengalami pembiasan. Alat dan bahan yang harus disediakan yang pertama gelas bening, air, dan pensil. Cara kerjanya adalah yaitu yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian masukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air. Setelah itu lihat apa yang terjadi. Nah, di sini adik-adik terlihat bahwa pensil patah atau tidak lurus. Nah, dapat disimpulkan setelah melakukan praktik cahaya mengalami pembiasan, yaitu telah dibuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Hal ini terjadi karena cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, sehingga cahaya tersebut akan dibelokkan. Itu praktik cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan yang harus disediakan yang pertama, kardus, gelas bening, air, dan senter. Selanjutnya cara kerjanya yaitu yang pertama, tuangkan air ke gelas bening secukupnya. Selanjutnya nyalakan senter ke gelas yang berisi air dan perhatikan apa yang terjadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa cahaya senter dapat menembus dan terlihat di kardus. Diambil dari kesimpulan mengenai praktik cahaya menembus benda bening
dibuktikan bahwa sifat cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini terjadi karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai benda gelap, maka cahaya tidak dapat diteruskan. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Terima kasih adik-adik sudah menonton video Ibu Guru. Dan jangan lupa adik-adik coba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.